Halo cuy, kita ketemu lagi di New Monster ID. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya, tentang beberapa hal yang menarik yang asik aja gitu buat kita obrolin. Dan bukan cuma itu, setelah kita breakdown trailer dari Jurassic World Dominion kemarin, ada sedikit detail yang kelewat atau gue lupa aja gitu untuk masukin di dalam video sebelumnya. Nah, di video kali ini sedikit banyak kita akan membahas tentang teori evolusi yang coba dituangkan di dalam film Jurassic World Dominion. Salah satu teori yang menarik adalah perdebatan apakah dinosaurus benar-benar berevolusi menjadi burung. Sebuah teori yang sudah lama diperdebatkan oleh para ahli di bidang arkeolog, biologi, dan lain sebagainya. The world needs him. Oke, jadi alasan kenapa kita mengangkat tema evolusi di video ini, karena pada waktu kita breakdown trailer Jurassic World Dominion, beberapa dari teman-teman sempat bingung antara hubungan Archaeopteryx dengan Therizinosaurus. Archaeopteryx bukannya burung yang pertama kali hidup di dunia, sedangkan Therizinosaurus dipercayai adalah jenis dinosaurus pemakan tumbuhan atau herbivora. Well, nggak ada yang salah dengan hal itu, dan itu juga memang benar adanya, seperti yang dikatakan oleh mereka-mereka yang ahli di bidangnya. Namun, bagaimana jika sebuah teori yang sudah ada tersebut harus berhadapan dengan teori-teori yang kembali mencuat dalam beberapa dekade terakhir, yaitu sebuah teori yang mengatakan evolusi dinosaurus menjadi burung. Semuanya berawal pada tahun 1861, ketika sebuah fosil ditemukan di sekitar Solnhofen, Limestone, Jerman. Para ahli menemukan sebuah fosil burung purba yang kemudian diberi nama Archaeopteryx. Sejak saat itu, Archaeopteryx dikenal sebagai Urvogel, sebuah kata yang diambil dari bahasa Jerman yang berarti burung yang asli atau burung pertama. Dan sampai sekarang, banyak ilmuwan yang juga meyakini kalau Archaeopteryx adalah spesies burung pertama di bumi yang pernah hidup 150 juta tahun yang lalu. Tapi 2 tahun setelah penemuan itu, Charles Darwin mempublikasikan temuan tersebut dalam jurnal yang diberi judul On the Origin of Species. Dalam jurnal tersebut dikatakan kalau Archaeopteryx memiliki cakar dan gigi yang mirip dengan dinosaurus. Archaeopteryx juga memiliki bulu layaknya seekor burung. Hal itu juga membuktikan teori Darwin dalam jurnal itu, yang menyebutkan bahwa dinosaurus merupakan cikal bakal burung. Atau dengan kata lain, Archaeopteryx sebenarnya merupakan transisi dari dinosaurus menjadi burung. Para ahli biologi mengatakan kalau Archaeopteryx bisa merupakan spesies dinosaurus, atau bisa juga memang jenis burung. Tapi jika merunut asal-usulnya, Archaeopteryx bukan spesies keturunan dari burung modern. Belakangan para ilmuwan mengetahui Archaeopteryx memiliki kemiripan dengan Maniraptora, dinosaurus non-unggas, yaitu memiliki gigi, tulang dada yang terlihat datar, ekor panjang yang ramping, terus memiliki tulang rusuk dan 3 cakar di bagian sayap untuk memangsa. Itulah sebabnya ilmuwan berpendapat Archaeopteryx tidak seperti burung pada umumnya. Fosil Archaeopteryx ditemukan 2 tahun sebelum Charles Darwin menerbitkan teorinya tentang evolusi melalui seleksi alam. Darwin telah menduga adanya sebuah bentuk evolusi yang menunjukkan wujud peralihan klasik antara dinosaurus dan burung. Setelah teori evolusi tercetus, Archaeopteryx menjadi subjek penelitian yang intens. Bahkan ada satu penelitian yang lebih ekstrim lagi nih, yang mengatakan kalau Archaeopteryx bukanlah burung. Ketika para ahli biologi seringkali meyakini kalau fosil Archaeopteryx sebagai burung tertua di dunia, ada sebuah penelitian di Cina yang menyebutkan kalau fosil tersebut hanya dinosaurus biasa. Tim peneliti dari Linyi University berhasil menganalisa fosil serupa dengan Archaeopteryx yang ditemukan di Jerman pada tahun 1860-an. Fosil tersebut dipinjam dari museum dinosaurus terbesar di dunia, yaitu Shandong Tianyu. Nah, fosil itu berukuran sebesar ayam yang diberi nama Xiaotingia zhengi, sebuah fosil yang diangkat dari lapisan tanah yang berumur 155 juta tahun di timur Cina. Tubuh fosil itu memiliki kesamaan struktur dengan Archaeopteryx, termasuk lengan panjang yang bisa dipakai untuk terbang. Pada saat merekonstruksi ulang silsilah fosil itu, tim peneliti tidak menemukan adanya kaitan darah antara Xiaotingia dengan burung. Justru binatang itu diyakini malah berkerabat dekat dengan kelompok Deinonychosaurus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Archaeopteryx diyakini juga berasal dari kelompok Deinonychosaurus, seperti Velociraptor. Dengan ciri-ciri makhluk itu bisa berjalan dengan 2 kaki, memakan daging, dan memiliki kuku yang panjang. Nah, penemuan tersebut rupanya juga diyakini oleh ahli paleontologi dari Ohio University yang bernama Lawrence Whitmer. Bahkan
Bahkan beliau tidak terkejut dengan penemuan itu. Lawrence bahkan mengatakan bahwa kini semakin banyak orang yang meragukan status Archaeopteryx sebagai burung. Mungkin binatang ini hanya dinosaurus berbulu yang hidup pada periode Jurassic. So, lantas apa hubungannya dengan Therizinosaurus? Dinosaurus theropoda yang berukuran sangat besar, yang diyakini oleh banyak orang sebagai pemakan tumbuhan atau herbivora. Namun sebenarnya sampai sekarang ini juga banyak ahli yang masih berdebat tentang jenis yang pasti dari makhluk yang satu ini. Apakah dia karnivora atau herbivora? Ketika pertama kali sisa-sisa fosilnya ditemukan pada tahun 1948, awalnya para ahli meyakini kalau fosil itu berasal dari reptil seperti penyu dengan panjang 4-5 meter dengan cakar sebagai alat untuk mengambil rumput laut sebagai makanannya. Mereka nggak yakin dengan pasti sebenarnya karena fosil yang ditemukan hanyalah sisa-sisanya dan bahkan sisa tengkorak kepalanya pun nggak pernah ada. Namun setelah melakukan riset selama 2 dekade, para ahli berpendapat bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari dinosaurus theropoda dan bukan fosil dari reptil seperti penyu. Namun jenis apakah tepatnya dinosaurus itu tetap menjadi perdebatan. Sampai pada akhirnya Therizinosaurus diyakini sebagai hewan herbivora hanya karena menganggap kalau makhluk tersebut masuk dalam kelompok Therizinosauria lainnya. Nah, dari kerumitan Archaeopteryx dan Therizinosaurus, Jurassic World mungkin mengambil sisi hiburan untuk bisa dinikmati. Sebuah teori evolusi makhluk hidup yang sepertinya ingin mengubah pandangan semua orang tentang dinosaurus, termasuk kemunculan Therizinosaurus. Seperti yang kita katakan di review trailer Jurassic World Dominion kemarin, kalau hewan yang sedang mengejar Claire ini adalah Archaeopteryx berjenis Therizinosaurus. Atau lebih tepatnya, itu Therizinosaurus yang sedang mengalami proses Archaeopteryx. Mungkin nggak benar-benar menjadi seperti burung yang bisa terbang, tapi hanya memiliki bulu yang lebat seperti layaknya burung. Kalau kalian biasa melihat penampakan Therizinosaurus di film-film dinosaurus yang seperti ini, maka sekarang jangan kaget kalau kita akan melihat Therizinosaurus dengan wujud seperti ini. Dalam trailernya sendiri, kita bisa melihat cakar yang besar dengan bulu di sekitar lehernya, yang menandakan kalau makhluk itu memang digambarkan sebagai hewan herbivora. Namun bukan Jurassic World namanya kalau nggak menampilkan hal-hal yang gila. Karena kebetulan ini adalah pertama kalinya Therizinosaurus muncul, bisa aja kan Jurassic World ternyata memperkenalkan Therizinosaurus sebagai hewan pemakan daging atau karnivora. Well, kalau kalian nggak yakin dengan hal di luar pengetahuan yang biasa kita kenal, mungkin kalian lupa dengan trailer yang sudah lebih dulu keluar, yaitu prolog untuk film Jurassic World Dominion. Sebuah prolog yang membuka kehidupan masa lalu dinosaurus pada zaman dahulu. Sebuah masa yang mempertemukan dua makhluk raksasa yang hidup dalam waktu yang berbeda, alias nggak mungkin bertemu satu dengan yang lainnya. Tapi di Jurassic Universe, T-Rex dan Giganotosaurus saling berbagi tempat di periode yang sama. Oke, kita balik lagi ke pembahasan bulu-buluan. Di bagian tengah trailer, gue sempat lupa gitu nih ngasih tahu tentang scene ini. Sebuah adegan singkat yang memperlihatkan Owen Grady dan juga karakter yang bernama Kayla terlihat akan diserang oleh seekor dinosaurus berbulu merah mirip raptor. Makhluk ini adalah Pyroraptor, dinosaurus yang muncul di periode kapur akhir dan hidup di berbagai bagian Eropa. Arti dari namanya sendiri berarti pencuri api, yang berasal dari sisa-sisa fosil yang pertama kali ditemukan setelah kebakaran hutan di Prancis. Nah, kalau kalian sadar, scene ini memperlihatkan kalau Owen dan kelompoknya sepertinya kepengen mengambil atau mengamankan semua dinosaurus di seluruh dunia. Karena Owen ini sepertinya muncul di berbagai tempat, sampai dia ada di lokasi yang terlihat sangat Mediterania, di mana si Owen mengendarai sepeda motor dan menghindar dari serangan Atrociraptor. Nah, oke, sebagai penutup kita balik lagi ke Archaeopteryx. Kehadiran Archaeopteryx di dalam filmnya nanti hanya menandakan sekaligus menunjukkan bahwa dinosaurus akan terus berevolusi, di mana spesies yang berevolusi menjadi burung itu kemungkinan bisa membantunya bertahan hidup dan menjadi predator yang lebih mahir. Begitu juga dengan spesies lain yang bisa saja akan berevolusi agar lebih sesuai dengan lingkungan mereka. Lantas, kenapa evolusi juga coba diangkat oleh Jurassic World? Karena makhluk-makhluk itu sebenarnya tidak ditakdirkan untuk berada berdampingan dengan manusia di era modern. Maka dari itu mereka harus berevolusi supaya bisa bertahan hidup di iklim yang lebih ekstrim dari zaman seharusnya mereka berada. Jadi jika mereka ingin berkembang, mereka harus beradaptasi. Sementara umat manusia sendiri sepertinya sedang dalam ambang menghadapi kepunahan. Nah, itulah kenapa logo universal di dalam trailer itu memperlihatkan sebuah dunia yang berwarna kuning. Warna kuning ini merepresentasikan warna yang diambil dari warna getah pohon purba yang menutupi seekor nyamuk. Sebuah bola kecil berwarna kuning yang menjadi lambang dimulainya kehidupan dinosaurus. Sampai kemudian bola kuning kecil tersebut kini telah menjadi sebuah bola besar. Oke, sekian dulu cuy untuk video hari ini. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang penampakan Giganotosaurus kali, dan mungkin juga tentang anak-anak Camp Cretaceous. Bagaimana nasib mereka nanti ketika event Dominion berlangsung. So, kalau gitu terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.
shivers, gossip.